Dari situlah kita paham. Makanya kita ini kadang-kadang sering memperhatikan berapa kali kita sudah umroh. Kita sering memperhatikan berapa kali kita sudah haji. Berapa uang yang sudah kita gelontorkan ketika infak. Itu penting, itu bukan tidak penting, penting. Tetapi sesungguhnya ada yang jauh lebih penting untuk diperhatikan ketika kita sudah bicara ibadah. Maka sesungguhnya ibadah itu mencakup dua wilayah, wilayah zahir dan wilayah batin. Dan wilayah batin itu sedang kita bahas. Dalilnya bahwasanya wilayah batin itu lebih utama dan lebih besar daripada wilayah zahir. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua untuk menggambarkan bagaimana amalan hati itu lebih penting daripada amalan zahir. Dalil yang kedua adalah ketika kita merenungi perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda dalam salah satu hadis yang sahih, bahwasanya kalaupun ada manusia yang dia infak satu gunung Uhud emas, ya, maka Rasulullah itu mengatakan tidak akan diterima sampai kemudian orang yang berinfak dengan satu gunung Uhud emas menerima takdir Allah, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ma qabilallahu minka ahadan, ya, hatta tu'mina bil qadari walau anfaqta misla jabal Uhudin fima makna. Rasulullah itu mengatakan kalau ada orang yang infak satu gunung Uhud emas, berarti nilainya puluhan triliun, satu gunung Uhud emas. Allah itu tidak ada hajat untuk menerima ibadah sedekahnya dia yang dia infakkan di jalan Allah sampai ratusan miliar sekalipun, tetapi ketika dia tidak mengimani takdir Allah, baik itu yang baik ataupun yang buruk, dia tidak ridho terhadap keputusan Allah, maka infaknya tadi sebesar satu gunung Uhud emas itu ditolak sama Allah. Padahal kalau infak dan sedekah itu amalan zahir atau amalan batin? Sedekah ini amalan zahir atau amalan batin? Amalan zahir. Tapi kalau kemudian kita beriman kepada takdirnya Allah, ridha kepada takdirnya Allah, itu amalan zahir atau amalan batin? Amalan batin. Tapi ternyata sampai Nabi kemudian mengatakan ente infak satu gunung Uhud emas, tapi disertai bahwasanya ente tidak terima takdir Allah. Ketika Allah tetapkan sebuah takdir yang tidak ente inginkan, lalu kemudian kamu menggugat takdir Allah, maka sesungguhnya Allah tidak pingin nerima sedekahmu walaupun ratusan miliar sekalipun ketika kamu sudah menggugat takdirnya Allah. Dan di situ kita menjumpai masalah amalan hati itu ternyata besar kedudukannya sampai mengalahkan amalan zahir ketika infak ratusan miliar sekalipun. Makanya Masya Allah, hati-hati kalau kita sudah bicara takdir. Kadang-kadang kalau kita bertengkar sama suami atau istri, kadang-kadang menyebut-nyebut takdir. Coba dulu saya nggak ketemu kamu mas, coba kayak gitu. Padahal itu sudah menyesali takdir itu. Coba dulu handphonemu, nomormu nggak nyasar ke nomorku, nggak jadi ketemu. Berarti ketemunya karena salah sambung ketika telepon. Maka sesungguhnya itu kemudian termasuk di antara persoalan ketika kita tidak mengimani takdir. Maka di situ dalil yang kedua bahwasanya amalan zahir itu masih kalah dengan amalan hati. Dan salah satu amalan hati itu ridho kepada takdir. Makanya kalau kita mendapatkan satu keputusan dari Allah, ridhoi. Dan Allah itu senang dengan ridhonya itu ketika manusia itu ridho. Ibu haji, qadarullah, sudah mau wukuf di Arafah, tiba-tiba siklus bulanannya datang. Kemudian banyak kan diantara kita langsung menggugat, ya Allah siklusnya mbok nanti gitu loh, seminggu lagi gitu loh. Siklus saja milih pas mau wukuf, nggak ngerti haji itu mahal coba. Padahal ketika dia menerima keputusan Allah, ketika Allah memberikan siklus bulanan, walaupun dengan itu dia terlewatkan untuk melaksanakan haji, maka nilai ridhonya kepada takdir itu jauh lebih besar daripada ibadah hajinya. Dan ridho kepada takdir itu amalan hati, bukan amalan zahir. Dan ini untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan hati itu penting banget. Dan itu kemudian menunjukkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah. Walaupun saya menyebutkan kayak gini, Ibu, bukan berarti nanti kita akhirnya gampangkan orang loh ya. Artinya menggampangkan amalan zahir. Udah sudahlah, yang penting amalan hatinya. Tidak boleh juga. Pakai jilbab, ndaklah yang penting hatinya, tidak bisa. Cermin dari amalan hati itu bagaimana kita zahirnya
taat. Susah nyari jilbab hati itu. Ukurannya M, L atau S kan enggak susah nyarinya. Dan mau enggak kita kemudian pakai jilbab itu? Kalau kemudian pakai jilbab hati, coba kalau kita ketangkep polisi enggak pakai helm. Mana helmnya, Mbak? Yang penting helm saya, hati saya dihelemin, Pak. Enggak bisa lah. Makanya kemudian bukan berarti ketika saya menyebutkan amalan batin itu penting, kemudian menghalalkan kita untuk bicara, alah sholat enggak penting, yang penting amalan hati. Alah jilbab itu enggak penting, yang penting hatinya baik. Nah itu juga enggak boleh. Karena ada orang-orang kejawen itu yang suka mengatakan itu, yang penting kamu itu jadi orang, enggak usah gangguin orang nak, enggak usah nyenggol orang, enggak usah nyakitin orang. Sholat bu, enggak usah juga. Nah itu juga salah, itu termasuk orang yang salah memahami amalan hati, amalan batin. Dalil yang ketiga, bahwasanya amalan hati itu penting adalah, yaitu ketika kita mendapati orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Siapa orang yang dimasukkan pertama kali untuk masuk ke dalam neraka? Pezina? Enggak. Peminum khamr? Bukan. Pembunuh? Enggak. Orang mencopet? Bukan. Orang yang kemudian ganti kelamin? Enggak juga. Walaupun juga masuk neraka itu kalau enggak tobat sampai mati, ya. Maka siapa yang kemudian masuk neraka pertama kali? Rasulullah bersabda, "Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun." Orang yang pertama kali diputuskan nasibnya oleh Allah nanti pertama kali untuk dipanggil dan diputuskan nasibnya untuk masuk neraka itu ada 3 orang. Kata Rasulullah. Yang pertama siapa? Rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila. Yang pertama itu adalah seseorang yang berjihad di jalan Allah sampai dia terbunuh di dalam peperangan. Dan ketika dibangkitkan oleh Allah di atas mahsyar, Allah memperlihatkan fa'arafahu ni'amahu. Diperlihatkan nikmat surga, ini loh surga yang harusnya kamu dapatin ketika kamu berjihad. Tapi sebelum orang itu akan mendapatkan surga, Allah nanya dulu, ma'amil tafi, dulunya ngapain kamu di dunia? Qala qataltu fika, saya ini berperang karenamu ya Allah. Berperang karena siapa? Karenamu ya Allah, fika untukmu. Allah kemudian berfirman, kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala annaka jari'un. Bohong, dusta. Sesungguhnya kamu itu berperang supaya kamu disebut sebagai pemberani. Faqad qila, dan kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu dipuji sebagai pemberani dan tidak ada lagi tempat untukmu di surga karena niatmu salah, dan akhirnya Allah cemplungkan ia ke dalam neraka. Pertama kali ketika dia jatuh dalam masalah niat. Niat itu amalan dohir atau amalan hati? Dohir atau amalan hati? Amalan hati. Kalau jihad amalan dohir atau amalan hati? Amalan dohir. Jihad itu amalan dohir. Jihad itu berat atau tidak berat? Berat. Orang jihad itu ninggalkan keluarga, ninggalkan rumah, ninggalkan anak, ninggalkan kerjaan, ninggalkan kenyamanan. Tidak ada kan orang jihad ditemani sama istrinya, kan tidak ada. Istrinya di samping dia nembak, ayo mas, kemudian keringetnya diusap sama pakai tisu, ayo mas nembak mas, belah kiri mas itu. Tidak ada. Jihad itu konsekuensinya itu nyawa. Tapi ternyata amalan seberat itu, ternyata ketika tidak disertai dengan amalan hati yang bernama ikhlas, tidak ada harganya, tidak ada hajat bagi Allah untuk menerimanya. Kenapa? Saking pentingnya amalan hati untuk menyertai setiap amalan dohir. Maka disitulah kemudian ini menjadi dalil tambahan. Makanya orang yang kedua yang dipanggil oleh Allah itu siapa? Orang yang dipanggil oleh Allah yang kedua itu adalah orang yang belajar, orang yang ngajar, dan orang yang kemudian sibuk ketika membaca Al-Quran di dalam hidupnya. Kerjaannya itu maja Quran, kerjaannya ngajar, kerjaannya belajar. Tapi ketika dia belajar, ketika dia mengajar, kemudian dia mati dalam kondisi kesibukan itu. Ketika Allah membangkitkan, Allah nanya, ma'amil tafih, kamu ngapain dulu ketika di dunia? Orang itu berkata, ta'alamtul ilma wa alamtuhu wa qara'tul Qur'an fika. Orang itu ditanya sama Allah, kemudian orang itu jawab, ya Allah, saya itu sibuknya itu ngajar, sibuknya belajar. Hari libur aja saya ngaji, kemudian kemana-mana saya ikut kajian, saya juga sibuk dakwah, dan kemudian saya selalu membaca Al-Quran. Allah nanya, untuk siapa? Li ayyi syai', untuk siapa? Fika, untukmu ya Allah, untukmu ya Allah. Kemudian Allah mendebatnya. Ingat ya Bu, kalau ada orang di padang mahsyar dihisab kok sampai didebat, kata Nabi, ya Aisyah, siapapun yang didebat ketika dihisab oleh Allah berarti orang itu celaka.
Allah kemudian menyampaikan kadzabta, didebat sama Allah, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Sesungguhnya kamu belajar, kamu ngajar, kamu membaca Al-Quran itu supaya kamu disebut sebagai orang yang alim dan sholih. Faqad qila, orang itu sudah menyebutmu sebagai seseorang yang alim, sholih, dan orang yang senantiasa qari, baca Qurannya enak. Dan kamu telah mendapatkan itu. Fa umira ala wajihi, maka kemudian diseret kemudian wajahnya di atas neraka, diseret kemudian di atas padang mahsyar, dilemparkan ia ke dalam neraka, menyusul si mujahid yang salah niat. Kemudian yang ketiga yaitu adalah orang yang sedekah setiap waktunya, dan kita tahu ya sedekah itu amalan besar. Salah satu penyesalan orang ketika di dalam kubur itu ya karena tidak sedekah. Ketika dia sedekah, ketika dia dibangkitkan, maka Allah tanya, dulu kamu sedekah untuk siapa? Fika, untukmu ya Allah. Kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Sesungguhnya kamu sedekah itu supaya kamu disebut sebagai orang yang dermawan. Faqad qila, kamu telah mendapatkan sebutan itu dan kamu disebut sebagai orang yang dermawan. Dan ia dilemparkan ke dalam neraka, menyusul si mujahid dan menyusul orang yang dakwah dan menyusul orang yang qari ketika mereka salah niat. Disinilah kita mengetahui dalil yang ketiga, bahwasanya kita akhirnya mengetahui betul bahwasanya keutamaan amalan batin itu jauh lebih penting daripada keutamaan amalan dohir. Walaupun kita mempesona dalam amalan dohir sampai melakukan amalan-amalan puncak ketinggian Islam, yaitu adalah jihad, dakwah, dan kemudian sedekah, itu kan puncak-puncak amalan dalam Islam itu salah 3 perkara itu, yaitu adalah jihadmu, dakwahmu, dan kemudian sedekahmu. Kalau kamu sampai melakukan amalan puncak di dalam Islam tapi hatimu rusak ketika kamu tidak memperhatikan hatimu, maka sesungguhnya pastikan semua ibadah dohir sebesar apapun kalau kemudian tidak disertai dengan hati yang bersih itu menjadi rusak. Makanya kita khawatir ya kalau kita ini akhirnya menjadi apa? Menjadi walinya Allah dalam ibadah dohir tetapi menjadi walinya syaitan dalam ibadah hati. Kalau ibadah dohir itu kayak wali Allah yang betul-betul luar biasa. Tapi ketika bicara tentang ibadah hati, dia kayak walinya syaitan, hatinya penuh dengan kebencian, tidak ada niat ikhlas, tidak ada sabar, tidak ada qanaah, tidak ada ridha, dan itulah yang menjadikan semua amalan dohirnya itu tidak ada harganya di sisi Allah, karena semua amalan dohir itu ditentukan dengan ibadah hati. Nah, itulah yang menjadikan akhirnya kita ingin membuka dulu betapa pentingnya amalan dohir dalam kehidupan ini.